Banyak yang ketar-ketir karena mulai takut kerjaannya digantikan oleh ChatGPT. Kamu salah satunya nggak? ChatGPT udah bisa bantuin kita melakukan banyak hal. Mulai dari bikin artikel, list keyword, script YouTube, editing, desain, sampai market research. Dia bisa lakuin semua. Walaupun ya emang masih banyak batasannya. Karena data terupdate yang bisa diberikan oleh ChatGPT ke penggunanya hanya sampai tahun 2021 saja. Tapi kehadirannya cukup bikin orang mempertanyakan pekerjaannya sendiri. Apakah kerjaan kita akan digantikan AI? Atau justru adanya AI malah ngebantu kerjaan kita? Gak semua kerjaan akan hilang karena kemunculan AI. Yuk coba kita tanya ChatGPT pekerjaan apa yang nggak bisa digantikan oleh AI? Dari jawaban panjang ChatGPT bisa dirangkum kalau seenggaknya ada 3 kategori pekerjaan yang sulit digantikan oleh mesin, yaitu pekerjaan yang butuh empati, kreativitas, dan pekerjaan fisik yang memerlukan ketangkasan. Mesin adalah mesin. Walau bisa menjawab pertanyaan kalian, mereka nggak punya emotional intelligence yang artinya mereka nggak bisa ngerti perasaan manusia. Ada beberapa pekerjaan yang membutuhkan emotional intelligence untuk membangun hubungan baik dengan manusia. Contohnya seperti dokter, perawat, konsultan bisnis, atau jurnalis investigasi. Pekerjaan-pekerjaan seperti itu perlu kemampuan untuk mengerti orang lain secara mendalam. Selain itu, pekerjaan yang perlu kreativitas tinggi juga akan susah digantikan oleh AI. Pekerjaan jenis ini biasanya selalu perlu ide fresh dan strategi baru untuk menyesuaikan situasi terkini. Tapi, gak semua kerjaan yang memerlukan kreativitas ini aman dari AI. Profesi graphic designer misalnya. Algoritma bisa menganalisis jutaan gambar dan memungkinkan AI untuk mengautomasi pembuatan berbagai grafik. Salah satu contohnya adalah Midjourney. Ini adalah aplikasi seperti ChatGPT tapi untuk visual. Untuk pakai Midjourney, kalian cukup masukin perintah atau prompt yang berisi detail visual seperti apa yang mau kalian buat. Hanya dalam beberapa menit, AI akan bikinin beberapa gambar sesuai perintah kalian. Terus kalian tinggal save deh. Tapi, pemrograman ini nggak bisa mencakup semua aspek kreativitas manusia. Perencanaan dan pembuatan strategi juga perlu kreativitas tinggi. Misalnya algorithmic trading. Kalian bisa pakai algorithmic trading untuk beli saham perusahaan AI terbaik ini. Meski bisa bantu kita trading dengan harga terbaik, teknologi ini cuma bergantung pada modal matematika dan data historis, yang artinya dia nggak memperhitungkan faktor subjektif dan kualitatif yang aslinya bisa mempengaruhi pergerakan pasar. Pekerjaan lainnya yaitu yang perlu kemampuan fisik, mobilitas tinggi, dan ketangkasan juga akan sulit digantikan. Contohnya, seperti tukang listrik, tukang ledeng, atau tukang bangunan. Pada 2020, laporan The Future Jobs memperkirakan 47% pekerjaan ini akan digantikan mesin pada tahun 2025. Tapi kemudian perkiraan tersebut berkurang ke angka 42% di laporan terbaru tahun 2023. Meski 3 kategori pekerjaan tadi termasuk masih aman, tapi ya nggak bisa dipungkirin juga kalau banyak pekerjaan yang mulai tergantikan sama AI. Studi yang dilakukan oleh Oxford University menemukan kalau negara berkembang terancam akan menghadapi tingkat kehilangan pekerjaan hingga 47% untuk 25 tahun ke depan. Ditambah lagi dengan studi Pew Research yang bilang kalau robot dan artificial intelligence akan mulai masuk ke kehidupan sehari-hari kita, seperti healthcare, customer service, logistik, dan transportasi. Dan ini sebenarnya udah bisa kita lihat sekarang loh. Beberapa kerjaan udah mulai digantikan oleh AI. Misalnya customer service. Kerjaan customer service nggak selalu perlu kemampuan emosional dan sosial yang tinggi. Banyak customer yang cuman pengen tahu soal status pengiriman, konfirmasi pembayaran, batalin order, atau pengembalian barang. Ini bisa dikerjain sama AI yang udah diprogram untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Nggak cuman customer service virtual, tapi pacar virtual juga bisa dibikin pakai AI. Influencer Snapchat Karen Marjorie membuat chatbot berbasis suara menggunakan API GPT-4 dari OpenAI untuk menciptakan pacar virtual. Ia juga bekerja sama dengan startup Deepfake Forever Voices untuk ngembangin chatbot ini.
Hasilnya ia memperoleh keuntungan sampai 1 miliar rupiah dalam 1 minggu. Ada juga orang yang bangun bisnis dan untung besar dengan ngikutin perintah ChatGPT. Seorang desainer bernama Jackson Fall bertanya kepada ChatGPT soal cara menghasilkan uang sebanyak mungkin dengan modal $100 atau 1,5 juta rupiah. ChatGPT kemudian membantu Jackson Fall membuat rencana bisnis, marketing, branding, hingga promosi di media sosial untuk usaha peralatan dapur ramah lingkungan. Selain AI berbasis tulisan, juga ada AI berbasis visual untuk desainer. Contohnya, Design.ai. Aplikasi ini bisa mengotomasi pembuatan graphic design seperti logo, poster, sampai desain visual untuk media sosial. Lebih canggih lagi, sekarang udah ada AI yang bisa gantiin supir. Di San Francisco ada aplikasi taksi online yang bernama Waymo One. Kalian bisa pesan taksi lewat aplikasi, lalu datanglah mobil tanpa supir yang siap nganterin kalian ke tempat tujuan. Tapi ternyata gak semua orang pakai AI untuk tujuan yang baik. Seorang pria di Cina ditangkap sama polisi karena ketahuan nulis artikel palsu menggunakan ChatGPT dan menyebarkannya di salah satu platform blog. Kasus ini menunjukkan kalau AI bisa beresiko menimbulkan masalah sosial. Presiden Amerika Serikat Joe Biden sampai memanggil beberapa bos raksasa teknologi untuk membahas masalah tersebut. Ia bahkan mengucurkan dana hingga 2 triliun rupiah untuk membuat 7 lembaga penelitian AI baru di bawah National Science Foundation. Jadi kemunculan AI ini bisa dibilang buruk dong. Ya nggak juga, dominasi AI dalam dunia pekerjaan sebenarnya bisa dilihat dari dua arah. Laporan dari World Economic Forum nunjukin sebenarnya 50% organisasi berekspektasi kalau AI ini bisa ningkatin pertumbuhan pekerjaan. Meningkatkan pemanfaatan AI dalam dunia pekerjaan bisa membuka sektor usaha dan model bisnis yang baru. Beberapa profesi yang akan sangat diperlukan adalah data analyst, software developer, hardware engineers, dan lain-lain. Di sisi lain, 25% organisasi melihat kemunculan AI ini sebagai ancaman. Jadi gimana sih caranya untuk bertahan dari ancaman artificial intelligence? Martin Ford, penulis buku Role of Robots, How Artificial Intelligence Will Transform Everything berpendapat, kalau nggak ada ancaman langsung pada pekerjaan, tapi tugas dan skill yang diperlukan akan berubah. Untuk bisa menyesuaikan dunia kerja di masa depan yang akan serba AI, perlu ada reskilling. Skill teknis atau hard skill sudah bisa digantikan oleh mesin. ChatGPT bisa nulis laporan, aplikasi buat bikin desain grafis juga udah banyak. Yang bisa kamu kembangin sekarang adalah soft skill. Analytical dan creative thinking adalah 2 skill utama yang sangat diperlukan oleh perusahaan. Selain itu, ada kemampuan untuk berempati dan active listening, self-awareness, leadership, ketahanan, fleksibilitas, dan social influence. Sebuah survei nunjukin kalau 6 dari 10 karyawan perlu training sebelum 2027, tapi cuma setengahnya yang punya akses untuk mendapatkan kesempatan training. Selain itu, sebuah laporan juga nunjukin kalau 44% skill individu karyawan perlu diupdate. Untuk memenuhi itu semua, 45% perusahaan setuju kalau mereka perlu bantuan pemerintah dalam hal pendanaan training. Bantuan dari pemerintah itu diharapkan bisa menghubungkan keterampilan pekerja dengan jenis pekerjaan baru di masa depan. Jadi keberadaan AI nggak serta-merta langsung membuat kita kehilangan pekerjaan. Selama kita bisa berkembang dan pelajarin skill yang dibutuhin, kerjaan pasti aman dong. Gimana menurut kalian? Coba share pendapat kalian di kolom komen.